Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Teman-teman, Piala Asia U23 telah berakhir dan pagi tadi timnas U23 kita sudah kembali ke tanah air. Namun ada target Piala Asia U23 2026 yang mulai dibicarakan, teman-teman. Tentu saja hal ini penting karena geliat timnas kita untuk kembali mengukir sejarah itu sudah mulai harus direncanakan sejak dini. Terkait dengan itu, saya punya 3 informasi menarik terkait dengan persiapan timnas U23 kita di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi nanti, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, mohon dukungan like dan subscribe dari teman-teman, terutama yang baru bergabung dan belum sempat like dan subscribe di channel saya. Mohon dukungannya teman-teman. Dan bila sudah, mari kita mulai. Yang pertama, target Coach STY dan Pak Erick Thohir bersama dengan PSSI. Jadi teman-teman, kita tahu di Piala Asia yang baru berlalu, target yang dicanangkan untuk timnas U23 kita adalah lolos fase 8 besar atau harus lolos fase grup ya, supaya masuk ke 8 besar. Karena kemarin ada 16 tim yang bermain, teman-teman. Dan itu dijawab tuntas oleh Coach STY dan tim. Ternyata mereka melampaui target itu, bahkan sampai masuk di 4 besar semifinal. Bahkan hampir juga mencetak sejarah, yaitu lolos ke Olimpiade Paris, kalau saja kemarin tidak dikalahkan oleh Guinea dengan skor tipis 1-0. Jadi teman-teman, saya yakin di pembicaraan Pak Erick Thohir dan Coach STY kemarin ketika perpanjangan kontrak di Qatar itu sudah membicarakan tentang target U23 di 2026 ini. Dan detailnya seperti apa, Pak Erick sendiri belum menyampaikan itu di media, bahkan di website resmi PSSI pun belum diumumkan. Tapi saya yakin pasti targetnya akan naik sedikit. Kalau kemarin hanya lolos fase grup, maka siapa tahu kali ini naik sedikit, yaitu lolos ke semifinal, karena kemarin toh kita sudah bisa mampu membuktikan itu. Jadi itu poin pertama terkait dengan target Coach STY dan Pak Erick Thohir. Kalau nanti ada informasi detail selanjutnya akan saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian poin yang kedua terkait dengan komposisi pemain U23 kita saat ini. Saya informasikan bahwa tidak semuanya akan bisa bermain pada Piala Asia U23 2026 nanti. Jadi dari faktor usia itu hanya ada sekitar 7 pemain yang bisa bermain kembali. Dan siapa saja pemain-pemain itu, teman-teman, ini saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama adalah Marcelino Ferdinand, kemudian Arkan Fikri, Raihan Hanan, Ivar Jenner, Donitri Pamungkas, Dava Fasya, dan Hoki Caraka. Jadi itulah 7 nama yang bisa membela kita pada Piala Asia U23 tahun 2026 nanti. Karena yang lain pasti umurnya sudah lewat, ada yang 23 lebih, ada yang 24 lebih. Lalu pertanyaannya, kan hanya 7 nama yang bisa bermain kembali, lalu yang lainnya dari mana? Kita tahu saat ini timnas U19 kita, asuhan Coach Indra Syafri, itu juga ada beberapa pemain bagus ya, yang bisa nanti di 2026 mungkin akan menginjak usia 21 atau 20, yang bisa bermain lagi untuk U23 kita. Jadi kita berharap dari situ. Kemudian ada juga Jens Raven. Kemarin teman-teman kalau tahu saat Martin Paes diambil sumpah kemarin, itu sehari kemudian Jens Raven dari Belanda tiba di Indonesia untuk berkenalan dengan Pak Erick Thohir. Jadi ketika itu Pak Erick terbang dari Qatar kembali ke Indonesia, hanya ketemu beberapa pemain yang mau dinaturalisasi. Dan kemarin Martin Paes kan sudah selesai, tinggal proses pengalihan federasi. Harapannya nanti bulan Juni sudah bisa bermain, memperkuat timnas senior kita. Nah, Jens Raven ini pemain muda yang juga sangat bagus. Dia berpotensi juga untuk 2026 nanti itu memperkuat timnas U23 kita. Bahkan pra Piala Dunia bulan Juni nanti, kalau proses naturalisasi dia berjalan dengan baik dan cepat, dia bisa bermain juga untuk timnas kita. Kemudian ada satu nama lagi yang 1-2 hari belakangan ini kan muncul juga di media, yaitu Delano Arts. Ini pemain top juga teman-teman. Usianya juga masih sangat muda, jadi
2026 pasti bisa main juga kalau proses naturalisasinya berjalan dengan baik juga ya teman-teman, karena ini kan proses masih panjang dari 2024 ke 2026. Jadi kita berharap teman-teman, jadi kita masih punya optimisme untuk 2026 kita bisa mengukir sejarah yang sama dengan apa yang diukir oleh timnas U23 kita di Piala Asia yang baru berlalu berapa hari lalu teman-teman. Kemudian informasi yang ketiga, pot yang akan dihuni oleh timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2026. Semua negara Asia peserta Piala Asia U23 itu wajib melakukan pertandingan babak kualifikasi untuk memastikan lolos dan bisa bermain di Piala Asia U23 nanti. Dan Indonesia kita berharap akan lolos lagi supaya bisa ikut Piala Asia lagi, dan kalau lolos maka Indonesia akan tergabung di grup apa atau di pot apa, mari kita lihat. Jadi nanti Piala Asia U23 2026 itu akan ada 4 pot ya. Jadi pot yang pertama adalah tuan rumah Arab Saudi, Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Kita tahu kalau tuan rumah kan pasti masuk pot 1, kemudian juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia kali lalu otomatis masuk di pot 1. Jadi itu 4 negara ya yang mengisi pot 1. Lalu pot 2, Indonesia, Korea Selatan, Qatar, dan Vietnam. Kemudian pot 3, Australia, Kuwait, Thailand, dan Tajikistan. Dan pot keempat adalah Cina, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Itu masih prediksi teman-teman. Tapi untuk pot 1 tadi saya yakin sudah pasti itu timnya, karena tim-tim di pot 1 ini yaitu tuan rumah Arab Saudi, Jepang, Uzbekistan, Irak ini juga langganan Piala Asia ya. Dan terutama untuk tuan rumah Arab Saudi otomatis karena tuan rumah itu dapat jatah untuk lolos langsung kan. Jadi teman-teman, itu dulu informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan persiapan U23 kita menghadapi turnamen yang akan datang di tahun 2026. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk terus mampir di channel saya, karena saya akan sajikan informasi-informasi update yang bisa teman-teman ikuti. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih dan selamat siang.